Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alfianti, mahasiswi PLK UNP 2021 di SLB YPAC Sumatera Barat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS tentang aktivitas manusia pada kondisi geografis di lingkungan tempat tinggal. Kali ini kita fokus kepada dua topik, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Berikut penjelasannya. Aktivitas manusia pada kondisi geografis di lingkungan tempat tinggal, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal-hal yang akan kita pelajari yaitu sudah tertera di peta konsep. Yang pertama, SDA itu sumber daya alam, SDM sumber daya manusia. Sumber daya alam yang kita akan bahas yaitu pengertian, jenis-jenis, dan manfaat. Sedangkan sumber daya manusia yang akan kita bahas yaitu pengertian dan apa saja manfaat. Kita mulai yang pertama yaitu SDA atau sumber daya alam. Sumber daya alam itu semua benda hidup ataupun benda mati yang terdapat di alam. Maksudnya di sini yaitu semua benda yang memang dihasilkan oleh alam. Bisa terbagi dua, yaitu sumber hayati dan sumber non-hayati. Sumber hayati itu sumber daya alam dari makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam dari makhluk yang mati. Bisa dilihat contohnya sebagai berikut. Kalau yang hayati itu, yang pertama tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan merupakan makhluk hidup. Yang kedua, hewan. Selanjutnya yang non-hayati ini yang sering kita jumpai sehari-hari ataupun termasuk dengan barang tambang. Barang tambang sudah dilampirkan di layar dan bisa kita lihat di sekeliling kita yaitu batu, pasir, air, cahaya matahari, dan lain-lain. Baiklah, sumber daya alam hayati dan non-hayati itu termasuk dari jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam nanti dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis makhluknya. Ada yang makhluk hidup dan makhluk mati. Bisa diingat poinnya aja. Kalau hayati itu sumber daya alam dari makhluk hidup. Sedangkan yang non-hayati itu sumber daya alam yang makhluk mati atau tidak hidup. Selanjutnya kita bahas tentang berdasarkan pemanfaatannya. Berdasarkan pemanfaatan ini nanti terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu sumber daya alam ruang. Maksudnya sumber daya alam ruang ini yaitu tempat yang diperlukan manusia untuk hidup dan bergerak. Jadi, sumber daya alam ini sudah menyediakan tempat untuk kita beraktivitas atau bertempat tinggal. Misalnya di daratan, di atas tanah. Nah, di atas tanah kita bisa mendirikan jalan ataupun rumah. Selain itu, di lautan juga merupakan akses untuk kita bergerak juga. Seperti laut, jadi kita bisa berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain. Yang selanjutnya yaitu sumber daya alam materi. Maksudnya di sini itu benda dari alam yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh yang pertama yaitu besi. Nah, besi ini bisa digunakan sebagai alat kebutuhan kita sehari-hari. Seperti perabot rumah tangga yang pernah kita lihat yaitu kursi ataupun meja dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pasir. Nah, pasir ini bisa kita olah menjadi fondasi rumah atau bangunan. Ya. Selanjutnya air. Nah, air ini bisa dimanfaatkan manusia untuk sebagai minum dan untuk kebutuhan pangan kita. Dan ada lagi contoh yang lain seperti pohon juga bisa atau tumbuhan itu bisa diolah menjadi perabot rumah tangga ataupun keperluan kita seperti membuat kertas dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu
sumber daya alam energi. Nah, sumber daya alam ini yang dimanfaatkan sebagai sumber energi kita. Contohnya sumber energi kita yang pertama minyak bumi. Minyak bumi ini diolah terlebih dahulu, setelah itu bisa kita gunakan sebagai sumber energi. Contohnya kita aplikasikan ke kendaraan bermotor atau kendaraan lainnya. Minyak bumi ini bisa diolah menjadi gas, aspal, bensin, dan lain-lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis sumber daya alam yaitu dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Dapat diperbaharui ini, walaupun kita ambil sumber daya alam ini terus-terusan, akan tetapi dia tidak akan pernah habis atau memiliki jangka waktu yang lama dan gampang diproduksi kembali. Sedangkan tidak dapat diperbaharui ini, dia sangat susah atau cepat habis untuk kita ambil atau kita produksi sumber daya alam ini. Contohnya yang dapat diperbaharui yaitu tumbuhan. Tumbuhan ini cepat sekali perkembangbiakannya sehingga kita tidak butuh waktu yang lama untuk memproduksinya. Yang kedua yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari ini tidak akan pernah padam sehingga kita mendapatkan cahayanya terus untuk kehidupan kita sehari-hari. Cahaya matahari ini sangat bermanfaat loh, bisa membantu pedagang ikan asin untuk mengeringkan ikannya, ataupun kita untuk menjemur pakaian, dan untuk fotosintesis bagi tumbuhan, dan lain-lainnya. Selain itu ada juga udara. Kita selalu mendapatkan udara. Udara tidak pernah habis juga. Nah, untuk melindungi semuanya itu perlulah kita jaga. Selanjutnya yaitu tidak dapat diperbaharui. Yang tidak dapat diperbaharui ini yang langka dan dia cepat habis dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya kembali. Contohnya seperti yang kita lihat yaitu barang tambang, bisa besi, emas, batu bara, ataupun minyak bumi. Karena untuk memproduksi atau mendapatkannya kembali itu perlu waktu yang sangat lama. Makanya tidak boleh diambil terus-terusan. Selanjutnya, dari sumber daya alam yang kita bahas tadi ternyata ada manfaatnya. Manfaatnya pertama yaitu sumber daya alam langsung. Berarti dia bisa langsung kita manfaatkan. Seperti buah-buahan bisa kita langsung makan, ataupun hewan itu juga bisa kita langsung, hanya memerlukan waktu memasak saja. Tidak seperti yang harus diolah terlebih dahulu, seperti yang kita ketahui, seperti minyak bumi. Minyak bumi ini harus kita olah dulu supaya bisa kita pakai. Minyak bumi ini bisa menjadi minyak tanah, bensin, ataupun gas. Jadi harus kita produksi dulu. Nah, untuk memproduksi sumber daya alam, kita memerlukan orang yang dapat mengolahnya. Nah, ini yang namanya sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu adalah makhluk yang mengolah sumber daya alam. Nah, jika kita ingin mengolah sumber daya alam itu, kita perlulah sebuah ilmu. Nah, dengan adanya ilmu, kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dunia ini. Kita sudah membahas tadi sumber daya manusia. Sekarang kita akan membahas tentang apa saja manfaat dari sumber daya manusia tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat sumber daya manusia. Manfaat sumber daya manusia ini yaitu sebagai makhluk atau orang yang mengolah hingga memanfaatkan sumber daya alam yang mentah tadi sehingga bisa digunakan kembali. Contohnya seperti kita bahas tadi, ada yang sumber daya alam yang perlu diolah terlebih dahulu. Contohnya minyak bumi. Nah, orang yang mengolah minyak bumi ini dinamakan sebagai sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini kita ukur dari kuantitas dan kualitas penduduk. Kuantitas ini yaitu jumlah.
semakin banyak jumlah orang yang mengolah itu, semakin banyak hasil sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Selanjutnya yaitu kualitas. Semakin bagus kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan, maka semakin bagus kualitas produk yang diolahnya dan sehingga bermanfaat bagi kita. Contohnya seperti tadi, orang yang mengolah minyak bumi, itu ada banyak orang, termasuk karyawan-karyawan atau pegawai, itu termasuk sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu petani. Petani juga termasuk sumber daya manusia, karena dia yang akan membantu mengolah sumber daya alam menjadi yang lebih bermanfaat. Seperti yang kita lihat ini, yaitu ibu-ibu sedang memetik daun. Daun itu akan diolah menjadi barang manfaat. Bisa kita contohkan petani teh. Nah, teh itu diambil pucuknya, kemudian diproduksi di pabrik sehingga menjadi teh yang bisa kita minum atau kita konsumsi sekarang. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kita tadi. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.